Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita dan nyanyian sekolah minggu. Dan juga kami minta kepada Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, supaya sudi kiranya untuk membimbing anak-anak kita untuk ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Setinggi-tingginya Langit. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. 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 Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk anak sekolah minggu, titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Yesus besertaku. Mari adik-adik kita menyanyikan bersama dengan lagu Yesus besertaku. Marilah kita tunduk kepala
untuk pengampunan dosa kita, kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik anak sekolah minggu semuanya, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk anak-anak sekolah minggu di ibadah kita hari ini, ialah ayat bulanan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik kita melakukan pujian bagi Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu, Yesus Terang Dunia. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan Yesus Terang Dunia. Yesus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman. Semuanya duduk yang rapi, yang masih makan ya, ada yang makan nih, yang masih minum, coba makannya diberhentikan, minumnya diberhentikan, duduk yang rapi. Firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12. Ayo dibuka Alkitabnya. Inang tunggu sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kalau belum dapat, kalau mamanya ada di sampingnya, bapak ada di sampingnya, minta tolong. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik, sekarang Inang minta semuanya tutup mata. Tutup mata, jangan ada yang ngintip. Sampai hitungan kelima, tutup matanya yang rapat ya, jangan ngintip. Sampai tutup sekali. Ayo ya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka pelan-pelan. Ya. Inang mau tanya. Tadi yang tutup mata, adik-adik ngelihat apa? Yang tutup mata loh. Kalau tadi yang nggak tutup mata, ya dia lihat semuanya. Lihat makanan mungkin di atas meja, ya, lihat di depan rumah ada yang lewat tuh. Tapi yang tutup mata tadi ada lihat apa? Nggak ada lihat apa-apa kan? Semua gelap kan? Gelap. Kayak ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Gelap sekali. Enak nggak kalau tutup mata? Kalau berdoa tutup mata kan? Enak nggak? Kalau berdoa tutup mata enak. Tapi kalau lagi nggak berdoa, disuruh tutup mata, atau lagi kita enak-enak nonton televisi, lagi main game, tiba-tiba mati lampu semuanya gelap. Enak gak? Nggak enak. Gak ada yang kelihatan. Gelap. Di jalan juga, kalau jalanannya gelap, rasanya kita nggak tahu itu mau jalannya gimana. Mau ke kamar mandi, gelap. Ntar masuk ke kamar mandi, di dalam kamar mandi ada ember atau apa, tabrak. Kita nggak tahu tuh kalau di jalan yang gelap mau jalannya bagaimana. Tabrak sana, tabrak sini. Yang pasti lebih enak dalam keadaan yang terang. Nah adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia.
Barang siapa yang mengikut Yesus, ia akan berjalan di dalam terang, tidak dalam kegelapan. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan tabrak sana tabrak sini. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan nakal. Dia tidak akan cengeng. Dia tidak gampang ngambek. Barang siapa yang mengikut Yesus, dia akan belajar rajin. Dia rajin berdoa, rajin menolong orang tua. Karena dia tahu Yesus itu di depan. Yesus menuntun. Tapi siapa yang tidak mengikut Yesus, maka dia akan menjumpai, akan bertemu dengan kegelapan. Ya memang ada lampu, ada terang, cahaya lampu, tapi semuanya itu tidak bisa membuat hidupnya dalam suasana terang. Wajahnya cemberut, ya, susah tersenyum, gampang marah, gampang ngambek. Itulah orang yang tidak mengikut Yesus. Dinasehatin ngambek, marah-marah, nggak terima. Tetapi orang, anak-anak yang mengikut Yesus, dia akan mendapatkan terang. Wajahnya ceria. Ya. Kalau kata mamanya, kan kamu kan enggak ke sekolah tatap muka, jadi di rumah aja. Ya jadi jajannya sedikit aja ya. Kita kan bikin makanan di rumah. Iya dia tenang aja, iya mak, nggak apa-apa mak, bagus itu mak, makanannya bersih mak. Tapi adik-adik yang tidak mengikut Yesus, yang malas-malas berdoa, malas baca firman, malas mendengar nasihat orang tua, ya wajahnya gelap, cemberut aja. Adik-adik, Yesus telah datang ke dunia, Yesus Kristus. Dia telah menjelma menjadi terang, menerangi kehidupan manusia. Di dalam terang, maka segala sesuatunya akan kelihatan jelas. Orang-orang, adik-adik yang mengikut Yesus, yang mencintai Yesus, dia suka, senang melakukan berbuat kebaikan. Tetapi orang-orang yang jahat, yang suka musuhan, suka bertengkar, suka berantem sama adiknya, sama abangnya, sama kakaknya, suka marah-marah, dia nggak suka itu ada terang. Karena apa? Nanti kelihatan semuanya. Dia bersembunyi, lari dianya. Nah, Yesus Kristus sudah datang, dia sudah menjelma menjadi terang, menerangi dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari terang Yesus Kristus. Mau ngumpet sembunyi dimanapun, Yesus melihat. Mau di kolong tempat tidur, mau dimanapun, Yesus tahu. Siapa yang berbohong, Yesus tahu. Siapa yang gampang marah, Yesus tahu. Siapa yang mendendam, Yesus tahu. Semuanya Yesus tahu. Karena apa? Karena Yesus menerangi. Jadi ingat adik-adik, Yesus adalah terang dunia. Maka marilah kita datang pada Yesus Kristus supaya Dia menerangi kita. Dan hidup kita akan dipenuhi sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, yang sudah datang ke dunia, menjadi terang, menerangi hidup kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami Tuhan tahu bahwa kami harus mengikut Tuhan,
sehingga kami juga mendapat terang-Mu. Tolong kami masing-masing agar kami hidup dalam terang-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran pada firman Tuhan, yang mengikut Tuhan, dan kiranya terang Tuhan menyinari kami semuanya. Tolong jagai Bapak, Mama, saudara-saudara kami di rumah ini ketika mereka bekerja. Tuhan hantar mereka sehingga kami boleh berkumpul di rumah dalam keadaan sukacita. Ya Tuhan, tolong jauhkan kami dari sakit penyakit, terlebih-lebih saat ini di mana kami masih diancam oleh pandemi COVID-19 yang terus masih merajalela. Biarlah Tuhan menjagai kami semua. Tuhan mengingatkan kami agar kami menjaga diri kami dalam kedisiplinan menurut pada peraturan yang sudah ditetapkan. Tuhan, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, kita menyiapkan persembahan kita masing-masing. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita dan melakukan puji-pujian ikut Dikau Saja Tuhan. Mari kita bawakan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Iya, Inang serahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu.